Saya ingin merespon tentang tadi disebutkan tentang persepsi. Ya. Persepsi itu apa sih? Lalu kita bandingkan dengan konsepsi. Konsepsi itu apa? Kita jangan dulu melangkah masuk wilayah konsepsi ketika kita belum menyelesaikan persepsi. Tidak mungkin dong. Kalau persepsinya salah, konsepsinya salah. Kalau persepsinya salah, konklusinya salah. Implementasinya salah. Aplikasinya keliru. Salah semua. Makanya kita dari sejak awal coba kita betulkan dulu persepsinya. Apa sih persepsi itu? Pemahaman kamu, saya tidak mendefinisikan, tapi beri contoh saja. Memahami suatu kata itu persepsi, memahami satu kalimat itu konsepsi. Ya, Pak Tato pandai bersilat, pandai main silat. Anda tahu nggak siapa Pak Tato ini? Tahu nggak Pak Tato? Ya, seorang guru silat. Bukan, pandai main silat. Bukan guru, pandai main silat. Enggak, kenal nggak Pak Tato? Kenal. Kenal. Kerjanya apa dia? Dosen. Dosen. Tinggalnya di mana? Oh, betul. Betul gitu? Oke. Persepsi tentang satu benar. Silat siapa? Silat itu bela diri untuk bela Nah, diri. Anda paham. Nah, berarti ketika Anda, Pak Tato, pandai main silat, dengan konsep semacam itu, suatu ketika Anda bertengkar, jangan coba-coba berkelahi, nggak bakal menang loh. Itu berarti dia paham. Nah, tapi kebetulan orang Inggris nggak ngerti silat itu apa. Dikira silat itu masak, dikiranya. Akhirnya Pak Afkar belanja ke pasar, beli sayur-sayuran, beli bumbu, Pak Tato tolong masak ini. Dia bengong dia. Berarti Anda tidak punya konsepsi. Nah, sekarang Anda tahu Jakarta sebelah mana? Barat atau timur? Barat. Nah, ketika Anda menduga Pak Jakarta ada di timur, Anda tidak ke Jakarta nyampenya ke Surabaya. Nah, ini persepsi ini perlu dijelaskan, terurai. Dan batasannya itu ada dua dalam ilmu logika. Menghimpun satuan yang sama dan menolak apapun yang tidak sama. Itu persoalannya. Bahasa Arabnya namanya jama' dan mane. Ini pikiran Aristoteles ya tentang ilmu logika itu. Sekalipun oleh John Dewey itu ditolak ya. John Dewey itu menolak. Dia membuat satu pemikiran baru namanya metodologi riset namanya itu. Nah, jadi artinya bahwa untuk mendefinisikan itu berbagai macam cara. Orang mendefinisikan kursi. Anak kecil baru belajar bicara, biasa kan sering nanya apa ini, apa itu, apa ini. Di pagi hari, ibunya baru bangun tidur, anaknya nanya, "Mama, kursi itu apa?" Karena ibunya masih baru bangun tidur, masih malas bicara, ya kursi buat tempat duduk. Oh, ya udah. Setuju? Kursi buat tempat duduk. Oke. Persepsi yang masuk pada anak, kursi adalah tempat duduk. Oke. Di sini kita akan menelusuri penyimpangan pemikiran orang dari persepsi. Di siang hari, ibunya ingin menggunting kain. Ya kan gitu. Di tempatnya nggak ada. Tapi dia sadar anak tadi baru main-main gunting. Pengen, "Kamu tadi main gunting?" "Iya." "Mana sekarang?" "Oh lupa, ditaruh di kursi." Di kursi. Ibunya nanya, "Di mana kursinya?" "Itu di depan rumah." Ibunya pergi, nggak ada kursi.
Dipanggil nanya, mana kursinya? Itu. Ternyata bukan kursi, namanya buk. Bahasa Sini namanya buk. Buk itu adalah bata yang dipeleser, yang biasanya kalau di depan rumahnya itu ada selokan, itu dipasang jembatan dan ada tempat duduk di sampingnya, itu namanya buk ya. Nah di situ setiap hari banyak orang duduk di situ. Oleh karena ibunya mengatakan kursi itu tempat duduk, maka anak itu menyimpulkan bahwa itu adalah kursi. Ini langkah pertama. Ibunya tersadar, diulang lagi persepsinya itu supaya betul. Gini, ibu salah melakukan kursi. Kursi itu, wahai anakku, perabotan rumah tangga yang dibuat dari kayu, yang berkaki 4, gunanya untuk duduk. Hebat kan? Jelas sekali kan? Perabotan rumah tangga ini definisinya. Nah makanya untuk membangun persepsi itu langkah awalnya adalah kita membuat definisi. Nah ilmunya ada, ilmu tersendiri, ilmu yang independen ya, keluar dari ilmu logika, itu namanya ilmu terminologi khusus sendiri. Oke, nah sorenya banyak tamunya banyak, kursinya kurang. Jadi kata ibunya, nah tolong ambilkan kursi di kamar. Anak masuk, keluar lagi, nggak ada mah. Itu yang numpuk di pojok, nggak ada kursi. Tarik anaknya itu apa? Itu kan dari plastik. Di mana kesalahan ibu mendefinisikan kursi? Karena dia mengatakan dibuat dari kayu. Di situ persoalannya. Membuat persepsi tidak begitu mudah persoalannya. Dan memerlukan kecerdasan juga. Itulah pertanyaan berhati-hatilah. Nah itulah makanya saya dulu cerita dulu dengan Bapak Nurholis Majid, sahabat saya. Itu untuk menghindari kesalahpahaman persepsi umat Islam ini, terma-terma yang diadopsi dari bahasa Arab, sholat, zakat, puasa, sabar, zuhud, tawakal dan sebagainya, perlu didefinisikan ulang sesuai dengan bahasa Indonesia supaya mereka paham. Ya, orang bicara sabar, tapi ketika saya suruh sabar, pakai sabar kan ada batasnya. Begitu bilang sabar ada batasnya, berarti dia tidak paham sabar. Bayangkan, salah persepsi membuat orang perilakunya berbeda. Kan saya sudah 5 tahun saya sabarin tuh suami saya tuh. Selingkuh lagi, ketahuan lagi selingkuh lagi. Kan ada batasnya. Berarti kalau sabar itu ada batasnya, berarti dia tidak paham sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Makanya Tuhan bersama orang-orang yang sabar. Tuhan bersama orang-orang yang sabar. Orang sabar itu bukan diam, tapi berusaha mengatasi persoalan dan tidak pernah mengalami keputusasaan. Itulah orang sabar. Jauh kan berbeda artinya. Itu persoalannya. Jadi sebelum kita pada konsepsi, nah sehingga runutan cerita ini adalah saya jelaskan tadi. Ketika persepsi kita sudah betul, konsepsi kita benar, konklusi kita benar, menyusun premis-premisnya juga betul semuanya, kita mendapatkan ilmu pengetahuan makin banyak. Semakin ilmu kita banyak, mengerti antropologi, mengerti sosiologi, mengerti histori, mengerti kosmologi, mengerti tentang psikologi, mengerti tentang semuanya, banyak ilmunya. Semakin kita pintar dan semakin kita cerdas, semakin kita banyak ilmunya. Apa yang terjadi? Kita bisa melihat alam semesta ini semakin indah. Kita lebih dapat kebahagiaan lebih banyak kok. Ya. Mang Kadim tukang macul makan apel. Dokter ahli gizi makan apel. Mang Kadim mengatakan enak. Dokter juga mengatakan enak.
tapi kualitas enaknya berbeda. Kenapa? Karena dokter tahu ada vitamin-vitamin apa saja dalam apel ini yang bermanfaat untuk dirinya. Man Kadim hanya tahu enaknya saja. Itulah kualitas yang membedakan itu. Jadi alam dunia semakin indah ketika kita semakin cerdas. Oke. Kemudian bahwa di dunia ini yang paling indah adalah manusia. Sesuai dengan firman Tuhan, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Makhluk yang paling indah di dunia ini adalah manusia. Karena manusia adalah tampilan ketuhanan. Di dalamnya ada roh Tuhan yang paling indah. Dan yang paling indah di dalam yang paling indah, keindahan yang paling indah dalam keindahan adalah cinta. Keindahan yang paling indah dalam diri manusia adalah cinta. Itulah yang membuat kita menjadi makhluk yang paling indah. Bayangkan, oleh karena itu kita selalu berbicara tentang kemanusiaan yang universal. Jangan dikaitkan dengan agama, dengan suku, warna kulit. Biarkanlah kami sebagai makhluk Allah yang paling indah di dunia ini. Itu harapan saya. Oke. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.